Salam kecerdasan kawan-kawan semua ya. Kita jumpa lagi dalam channel saya, Sihotang Marsoid. Kali ini kita bicara tentang hukum acara perdata. Baik. Nah, saya akan menyampaikan tentang tata cara pemeriksaan gugatan kontentiosa ya yang mengandung sengketa itu. Baik. Nah, tata cara pemeriksaan gugatan kontentiosa pada dasarnya itu berbeda dengan pemeriksaan gugat volunteer atau permohonan ya. Nah, tata cara pemeriksaan gugatan kontentiosa itu jelas mengandung sengketa dia. Jadi minimal ada dua pihak di situ ya yang berperkara ya. Itulah yang disebut dengan penggugat dan tergugat. Itu dia. Nah, jadi pemeriksaan gugatan kontentiosa ini itu ada syaratnya ya, syaratnya. Nah, yang pertama pelaksanaannya adalah pemeriksaan dilakukan secara kontradiktor ya, kontradiktor, yaitu dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Dihadiri kedua belah pihak. Nah, kedua belah pihak ini boleh langsung penggugat dan tergugat atau boleh diwakili kuasa. Ya. Pada umumnya sekarang ini adalah kuasa ya, sudah diberikan kepada pengacaranya atau advokat ya. Atau boleh juga advokat ini didampingi oleh yang bersangkutan ya. Boleh didampingi yang bersangkutan dia. Tapi untuk sekarang memang jelas itu pemeriksaan dilakukan kontradiktor itu adalah cukup diwakili oleh pengacara ya. Nah, jadi tentu untuk mewujudkan seperti yang disebut itu ya, artinya dihadiri oleh kedua belah pihak, maka pihak pengadilan wajib memanggil para pihak yang berperkara itu. Nah, yang memanggil itu pada praktiknya adalah jurusita ya. Nah, jadi kedua belah pihak yang berperkara itu dipanggil oleh jurusita. Nah, agar hadir di dalam persidangan yang sudah ditentukan ya, harinya ya, tanggal, bulan, tahun, pukul berapa, itu sudah ditentukan di dalam surat panggilan itu. Nah, ketentuan ini dapat dikesampingkan. Artinya begini ya Pak ya, dikesampingkan oleh hakim apabila bagaimana? Artinya begini, hakim sudah atau pengadilan sudah memanggil ya, tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tergugatnya tidak hadir dia ya. Sudah dipanggil dia sekali tidak hadir, dipanggil 2 kali tidak hadir, maka pemeriksaan kontradiktor ini bisa dikesampingkan oleh hakim. Nah, karena tidak mungkin lagi dilakukan pemeriksaan secara kontradiktor karena tergugatnya tidak hadir. Nah, apabila tergugat sudah dipanggil secara patut dan wajar tetapi tidak hadir, maka hakim dapat memutus perkara atau gugatan itu di luar hadirnya tergugat ya. Itulah yang disebut dengan verstek ya. Sudah dipanggil tapi tidak hadir, sudah wajar dipanggil nggak hadir, ya diputuslah secara verstek ya. Nah, kemudian begini, pemeriksaan tanpa bantahan apabila pada sidang berikutnya ya, penggugat dan tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Nah, sudah dipanggil ya, atau katakanlah sudah sesuai jadwal sidang pada sidang berikutnya, tetapi penggugat dan tergugat juga tidak hadir tanpa alasan, maka hakim menyampingkan ya,
mengesampingkan pemeriksaan secara kontradiktor itu dia. Nah, kemudian yang kedua, pemeriksaan berlangsung secara optohensprach. Itu kalau pemeriksaan atau sidang kontentiosa ini ya, perkara kontentiosa. Nah, sebenarnya sistem inilah yang disebut dengan proses kontradiktor, yaitu memberi hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat di dalam gugatannya ya. Nah, sebaliknya begini, penggugat juga berhak ya, atau punya kesempatan untuk melawan bantahan daripada tergugat itu. Nah, jadi kedua-duanya diberi ruang waktu untuk melakukan bantahan berdasarkan fakta-fakta yang dapat dikemukakan di dalam pemeriksaan itu. Itulah yang dikatakan pemeriksaan secara optohensprach ya. Jadi kedua belah pihak itu berhadapan ya. Itulah makanya disebut ini sebenarnya, itulah yang sebenarnya disebut dengan pemeriksaan kontradiktor ya. Nah, jadi dalam pemeriksaan secara optohensprach itu tidak boleh dilakukan secara sepihak atau ex parte ya. Ya namanya sudah pemeriksaan secara partai ya, secara partai. Dua-dua dipersiapkan, dua-dua diperiksa ya. Jadi nggak boleh hanya sepihak di sini, nggak boleh. Itu sudah asas itu ya. Kalau enggak bukan namanya kontradiktor ya. Oke. Kita lihat berikutnya. Ya. Itu yang kedua, asas pemeriksaan. Ya. Asas pemeriksaan perkara kontentiosa ini itu meliputi atau harus didasarkan pada tata cara hukum perdata. Ya, tata cara hukum perdata. Yaitu dengan apa? Yaitu menetapkan ketentuan pasal dan peraturan perundang-undangan hukum, ya, material mana yang tepat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa dengan prinsip begini. Sedapat mungkin mengunggulkan ketentuan peraturan hukum positif. Nah, artinya hakim harus mengedepankan pemeriksaan itu berdasarkan hukum yang sedang berlaku, ya, hukum yang sedang berlaku dulu, hukum yang sedang tertulis dan berlaku pada saat itu. Nah, tetapi di situ boleh mencari dan menerapkan nilai-nilai perdata material yang hidup dalam kehidupan masyarakat, kendati pun itu tidak tertulis dalam undang-undang. Ya, jadi kita ingatlah, hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diperiksanya dengan alasan apapun, termasuk alasan tidak ada hukumnya, ya, nggak boleh. Nah, di sini hakim dalam memeriksa suatu perkara itu harus pertama mendahulukan dulu hukum positif, hukum yang sedang berlaku. Pada umumnya sekarang ini, pada umumnya ya, hukum positif itu sudah tertulis ya, karena negara demokrat, ya, negara demokrasi, berdasarkan demokrasi kan sudah ada lembaga pembuat undang-undang ya, DPR dengan pemerintah. Jadi semua itu sudah dilihat apa kekurangan undang-undang harus diisi ya. Itu jadi sedapat mungkin sudah tertulis ya. Tapi kalau andai kata itu juga belum ada, maka hakim boleh menerapkan hukum yang hidup di masyarakat ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menyerahkan sepenuhnya kewajiban mengemukakan pendapat dan kebenaran kepada para pihak. Nah, jadi
hakim itu kan pasif dia. Dia hanya berfungsi untuk menimbang perkara itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka hakim memberikan sepenuhnya kepada para pihak untuk mengemukakan fakta-fakta apa, kebenaran apa yang dapat diajukan untuk memperkuat dalil-dalilnya. Itu dia. Nah, selanjutnya kita lihat tugas hakim adalah menemukan kebenaran formal. Menemukan kebenaran formal. Nah, dalam hal ini cukup sebatas kebenaran yang sesuai dengan formalitas yang diatur oleh hukum. Jadi hakim di situ tidak dituntut mencari dan menemukan kebenaran hukum materi atau yang hakiki berlandaskan keyakinan hati nurani. Nah, pengertian kebenaran formalitas ini adalah apabila memang ada fakta-fakta tertulis atau pengakuan, itu sudah dianggap, itulah yang dianggap sebagai fakta kebenaran tertinggi. Pengakuan itu? Pengakuan terhadap apa? Pengakuan terhadap apa yang digugat, pengakuan apa terhadap yang tertulis, pengakuan terhadap secara lisan. Nah, itu sudah dianggap sebuah kebenaran tertinggi. Nah, benar atau tidak itu tidak perlu ditelusuri. Berbeda dengan pengadilan tentang pidana. Misalnya begini, kalau di pidana, ditanya hakim, apakah Anda yang membunuh korban? Nah, jadi bisa saja mengatakan terdakwa iya. Tetapi kan hakim belum tentu yakin. Nah, itu bisa ditelusuri sehingga tuntas. Bisa saja si A ini hanya mengaku. Nanti bisa ketahuan. Tetapi kalau dalam hukum perdata, kalau ditanya, benarkah Anda mempunyai hutang? Benar, ya cukup. Hakim sudah menerima itu. Jadi tidak perlu ditanya mengapa atau betulkah sebenarnya, nggak perlu. Tapi pengakuan itu sudah cukup. Itulah kebenaran formal itu. Kemudian di dalam persidangan kontentiosa ini juga, persidangan itu terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Itu berlaku untuk semua gugatan perdata. Harus terbuka. Jadi ketika sidang pertama dibuka, hakim mengatakan itu harus terbuka untuk umum. Dapat dilihat oleh semua orang, dapat ditonton oleh semua orang di ruang sidang yang sudah ditentukan itu. Nah, waktu itu sudah dijelaskan kenapa. Itu adalah untuk menjaga keadilan, netralitas, objektivitas persidangan tersebut. Kemudian itu juga adalah menjalankan prinsip hukum acara perdata, yaitu audi et alteram partem, memberi kesempatan kepada kedua belah pihak secara adil, secara adil dia. Nah, kita tahu apabila hakim memihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri agar hakim yang melakukan diskriminasi itu diganti. Kemudian asas imparsialitas. Nah, di sini tidak memihak, tidak memihak. Hakimnya tidak memihak kepada para pihak yang berperkara. Kemudian harus bersikap jujur dan adil, tidak diskriminatif, tetapi menempatkan para pihak dalam keadaan setara di depan hukum, equal before the law. Itu dia. Kemudian asas imparsialitas yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ini mengatakan, pihak yang diadili boleh mempergunakan hak ingkar. Jadi salah satu pihak dapat mengajukan keberatan
itu kalau dia prinsip keperdata, ya, terhadap hakim yang memeriksa perkara tersebut, itu dia. Ya. Kemudian hakim wajib mengundurkan diri, ya, sebelum sidang misalnya. Ya, ketua pengadilan negeri sudah menentukan hakimnya adalah A, B, C. A, B, C. Tetapi apabila diketahui, ya, bahwa gugatan atau gugatan itu atau penggugat itu mempunyai hubungan perkawinan dengan salah seorang hakim atau hubungan darah atau semenda, maka hakim ini harus mengundurkan diri sebagai hakim yang memeriksa perkara tersebut. Ya, nggak boleh, dia harus mundur dia karena tersangkut dengan apa? Gugatan yang dilakukan oleh penggugat, ada hubungan keluarga. Ya, demikian juga nantinya apabila tergugaknya juga demikian, tergugaknya punya hubungan darah, hubungan perkawinan dengan salah seorang hakim itu, maka hakim itu yang wajib mengundurkan diri. Ya, nah itu untuk menegakkan fair trial, ya, pengadilan yang adil, ya, pengadilan yang jujur. Ya. Nah, jadi dalam hal ini bila mana hakim mempunyai hubungan keluarga sedara atau semenda dari salah satu pihak yang berperkara, ya, maka hakim wajib mengundurkan diri. Nah, nanti itu bisa apa? Apabila hakim itu tidak mengundurkan diri dan kemudian diketahui bahwa ada hubungan, ya, hubungan darah atau hubungan perkawinan atau semenda itu, maka hakim bisa mendapat sanksi, ya, yang tegas. Ya. Nah, jadi mengapa demikian? Tentu itu dalam hukum acara dikenal asas nemo judex idoneus in propria, ya, causa. Artinya tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Ya, jadi itu sudah dianggap perkara sendiri, bagaimanapun sudah pasti dia memihak dalam hal ini. Ya, baik, itulah tentang penjelasan saya, kelanjutan daripada tata cara mengajukan tuntutan hak, ya, dalam hal ini dalam kasus peradilan kontentiosa. Baik, salam kecerdasan. Sampai jumpa di lain waktu. Oke.